Karena fitnah ini luar biasa. Ya, fitnah. Korbannya banyak ulama lagi. Kasihan. Ya. Ya Arhamar Rahimin, farij 'alal muslimin. Ya, lihat ada kiai di Jember, ya, difitnah begitu. Bukan cuma dosa lagi itu. Ya, kiai punya pesantren dipaksa akhirnya masuk sidang berkali-kali. Kan malu itu luar biasa. Ya. Dulu ulama besar begitu ya. HP-nya disadap, kemudian dibikin-bikin sendiri, orang-orang percaya semua, orang-orang Islam ikut ngomong juga, tadi karena nggak takut pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, ini buktinya, ini selingkuh. Padahal bisa aja ini HP yang ini kasih nama ini, kemudian disuruh ngomong, itu yang di-share di mana-mana orang percaya. Islam membatasi, nggak percaya, nggak ada kesaksian langsung, nggak bisa. Apalagi itu orang baik-baik, apabila itu ulama. Nah, itu kita harus berhati-hati. Ya, nggak boleh ikut-ikutan, ya, menuduh orang Islam. Ya, jangankan ulama, orang biasa aja, mana buktinya? Harus ada saksi. Selagi tidak boleh dipercaya. Bukan cuma itu, tidak boleh dipercaya selama-lamanya. Man ana, man ana, man ana. كيفما حبكم كيفما أهواكم من أنا من أنا من أنا لولاكم كيفما حبكم كيفما محمد صلى الله عليه وسلم حببنا ويقربنا إلى حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم ويرزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا في لطف العافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Sampai di mana? Zina belum selesai deh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi fid dharain amin. Qala sallallahu alaihi wasallam thalathatun la yanzurullahu ilaihim yaumal qiyamah wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Ushaymitun zanin wa 'alil mustakbir wa rajulun ja'alallaha bida'atan la yashtari illa biyaminihi wa la yabi'u illa biyaminihi. Sudah kayaknya. Bagi sisa mana? Masuk qadaf ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi dharain amin la an qala al-qadaf. Babul qadaf. Qadaf itu menuduh orang perempuan atau yang baik-baik berzina. Ya. Wa minha, ini salah satu daripada yang muhlikat, yang membinasakan manusia adalah al-qadful muhsanat. Qadaf itu menuduh orang-orang muhsanat. Muhsan orang yang perempuan yang beristri, yang baik-baik, dituduh bahwa dia dengan perzinahan, dia menuduh zina. Dan perzinahan seperti kemarin dijelaskan, perzinahan itu hampir ya, tidak bisa dibuktikan kecuali kalau ada pengakuan. Jadi hampir orang berzina itu sulit dibilang kamu berzina, itu sulit sekali karena harus 4 saksinya menyaksikan
Ya, bukan cuma dia berdua-duaan, menyaksikan itu kan sulit, mustahil. Ya, mustahil itu bisa dilakukan. Maka yang mengqadhaf ini diberikan hukuman. Nanti hukumnya terserah Allah nanti, kalau dia tidak dihukum di dunia ya dia berarti dihukum di akhirat. Itu maksudnya. Ya, qadful muhsanat. Ya. Seperti apa ka'an yaqula ya. Ya qahbah. Itu pelacur kalimatnya itu. Qahbah. Oh ya syarmutah. Sama itu. Pelacur. Orang nakal. Orang nakal, perempuan nakal. Maksudnya nakalnya ke sana ya. Artinya berzinaan. Ya. Au nahwa dzalik. Ini ada hukum namanya had atau hukum hudud. Hudud itu yang sudah dipastikan, yang sudah ditentukan oleh Allah hukumannya. Orang baik-baik dituduh bahwa dia melakukan perzinahan, maka disitu kenal hukum had atau disebut hudud. Hudud itu sudah ditentukan seperti minum khamr, hadnya sudah ditentukan oleh Allah arba'ina jaldah, 40 cambuk. Nah, gitu. Kalau berzina buat yang belum pernah menikah, anak yang belum pernah menikah itu mi'at jaldah, 100. Kemudian qadhaf 80. Thamanina jaldah. Ya, itu sudah ditentukan. Itu namanya hudud. Begitu. Kalau dia melakukan itu tuduhannya tidak sampai berzina tapi serupa dengan itu, maka dia bisa dihukum, tidak bisa dengan hukum qadhaf, tapi dia bisa dihukum namanya hukumah. Jadi hukuman yang ditentukan oleh pemerintah, begitu, tidak boleh, kalaupun misalnya mau dicambuk tidak boleh sebanyak hukuman itu tadi. Misalnya Homer 40. Iya. Homer itu 40 cambukan. Tiba-tiba dia minum bukan dari Homer, tapi orang nggak ngerti, nggak tahu apa. Autan kayak dicampur apa misalnya. Dicampur apa lagi, campur apa, sampai dia mabuk. Dia tidak dikenakan 40, dia hukumahnya itu bisa dihukum kurang daripada itu. Bisa 30, 5, 30, 20 minuman yang tadi masih diperselisihkan, tapi dia sama-sama mabuk kan? Ya. Kemudian ditambah hukumah. Nah, itu hukumah itu tadi. Itu hukuman dari kebijaksanaan pemerintah. Dikurung 2 tahun, dikurung setahun, 6 bulan, 2 bulan nggak dikasih makan. Apa dan seterusnya. Nah, itu boleh, itu namanya hukumah. Ya. Itu hudud. Ya. Tapi hudud itu tadi tidak boleh ditawar. Nggak boleh tawar. Kalau dia mengatakan, "Oh ini, wahai pezina, kamu berzina, kamu melakukan itu," berarti dia di mana buktinya? Kamu menyangka ini berzina. Mana buktinya? Ini buktinya chatting, misalnya. Dari hasil chattingannya, nggak bisa itu, ya, nggak bisa. Ini kemana? Dia berdua-duaan, dia pergi, nggak bisa, ya, sampai bisa dibuktikan. Jadi nanti kalau begitu enak dong, orang yang keluar nggak kena apa-apa, kena itu dia, tapi dia orang tidak boleh menuduh dia berzina. Jadi berkhulwahnya aja bisa, pemerintah itu bisa menertibkan dengan itu. Anak nongkrong berdua-duaan di pinggir kali, ngapain ini? Gitu. Misalnya, ya, udah 2 bulan nggak pulang di pinggir kali terus, misalnya. Nah, itu tadi dikenakan apa? Ada hukuman. Walaupun nggak ada hadnya, nggak bisa dihukum, berarti dia berzina enggak. Tapi khulwahnya itu tadi, bisa tinggal serumah dan sebagainya, itu bisa dijadikan. Artinya kalau ada orang yang menuduh orang yang memang pekerjaan di situ, dia nggak kena. Makanya disebut muhsanat. Ya,
Memang orang tiap hari pekerjaannya cari, naudzubillah, nasallallahu alaihi ya, pekerjaannya begitu, di pinggir jalan cari pelanggan, misalnya begitu. Ya, kemudian orang menuduh dia bukan muhsanat. Oh, itu pezina, misalnya begitu. Walaupun nggak ada guna buat kita. Ya, nggak ada guna buat kita sudah tahu itu. Kenapa ngomong lagi seperti itu? Tetapi orang yang menuduhnya tidak bisa dikenakan, itu maksudnya tidak bisa dikenakan, dituduhkan bahwa dia qadzaf. Berarti dia mengqadzaf, enggak qadzaf, memang dia pekerjaannya begitu. Jelas ya? Nah, itu yang dimaksudkan muhsanat. Al-muhsanat itu perempuan yang baik-baik. Wal qadhif mal'unun. Qadhif itu hukumnya mal'un. Mal'un dia dilaknat. Ya, terlaknat dia. Artinya la'an, kemarin sudah jelaskan, al-an artinya at-tardu min rahmatillah, diusir dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa alaihi 80 jaldah. Dia dikenakan 80 jaldah, 80 cambukan. Dicambuk 80 kali. Ya. Fa illam yujlad. Kan enggak ada di sini. Orang mau nuduh orang berzina, mau apa semua, kan bebas-bebas saja. Ya, itu namanya demokrasi. Orang mau menuduh ini, menuduh orang apa aja bebas. Itu namanya demokrasi. Ya. Walaupun merugikan orang misalnya, kan dosa itu. Fa illam yujlad, kalau dia tidak dijilid, artinya tidak dicambuk. Julida yaumal qiyamah bisyatin minnar, nanti di hari kiamat dia akan dicambuk dengan cambuk dari api. Naudzubillah min dzalik. Artinya ini enggak main-main, ya, dosanya tidak main-main. Orang mengqadzaf orang, enggak ada gunanya itu, ngomongin orang, oh itu orang begini begitu. Masuk di dalamnya apa? Itu acara di televisi. Apa itu acara? Gosip-gosip, gosip, duduk ngomongin orang. Ya, dibikin hiburan, hebat betul ya. Ya. Menghibur diri dengan dosa. Dosa besar lagi. Apa itu ya? Ngomongin orang, ghibah. Udah mengqadzaf orang. Oh, itu ternyata begini, ternyata dia selingkuh, ternyata ini anaknya bukan anak dia ini. Misalnya begitu. Naudzubillah min dzalik. Itu semua dosa. Yang seharusnya bagi orang yang mengerti harus menjauhinya. Jadi ya, ini dosa. Ya. Qala Allah Ta'ala walladzina yarmunal muhsanat thumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada fajliduhum 80 jaldatan. Ya, barang siapa orang-orang yang menuduh orang-orang perempuan yang baik, menuduh dengan tuduhan zina maksudnya, yarmun. Ya. Tsumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada. Kemudian dia tidak mampu membawakan 4 saksi. 4 saksi itu bukan kamu lihat di mana? Dia berdua-duaan di kamar, enggak bisa. Ya, dia melihat langsung perzinahan itu fisiknya mustahil itu ya. Fajliduhum 80 jaldatan. Maka jilidlah mereka 80 jaldatan, cambuk 80 kali, enggak boleh tawar-tawar. Itu hukum Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi konsekuensinya bagi orang yang suka berbohong, yang merugikan orang dengan menuduh orang. Kalau dosa-dosa yang lain itu dampaknya sekali itu aja. Ya, dia dihukum selesai. Tetapi untuk qadzaf dia ditambahkan lagi. Apa hukumannya? Wala taqbalu lahum syahadatan abada. Jangan pernah kau terima lagi kesaksiannya selama-lamanya. Ya, orang yang menuduh orang begitu ya, maka tidak boleh lagi kesaksiannya diterima selama-lamanya. Ya. Walaupun sudah tobat. Begitu. Tapi ada pendapat, ya. Tapi kalau secara zahirnya ayatnya begitu ya, wala taqbalu lahum syahadatan abada. Ada yang mengatakan kalau tobat ya sudah bisa terima lagi.
Tapi ada secara zahirnya, ya, ini jelas, la taqbalu lahum syahadatan abada. Ya. Biarkan itu ada dua pendapat, ada yang boleh, ada yang enggak. Tapi zahir kalimat teksnya begitu ya, wala taqbalu lahum syahadatan abada. Abada ya selama-lamanya, enggak boleh lagi diterima. Kalau kita mau bilang, oh itu maksudnya dan sebagainya, itu boleh maksudnya, tapi zahirnya enggak boleh ditinggalin. Paham? Ya, berarti tidak boleh lagi apa aja menuduh orang, ya, dosa besar, ya, karena fitnah ini luar biasa, ya, fitnah, korbannya banyak ulama lagi, kasihan, ya, ya arhamar rahimin, farij 'alal muslimin, ya, lihat ada kiai di Jember, ya, difitnah begitu, bukan cuma dosa lagi itu. Ya, kiai punya pesantren dipaksa akhirnya masuk sidang berkali-kali, kan malu itu luar biasa, ya. Dulu ulama besar begitu ya, HP-nya disadap, kemudian dibikin-bikin sendiri, orang-orang percaya semua, orang-orang Islam ikut ngomong juga, karena nggak takut pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, ini buktinya, ini selingkuh. Padahal bisa aja ini HP yang ini kasih nama ini, kemudian disuruh ngomong, itu yang di-share di mana-mana orang percaya. Islam membatasi, enggak percaya. Enggak ada kesaksian langsung, enggak bisa. Apalagi itu orang baik-baik. Apabila itu ulama. Nah, itu kita harus berhati-hati, ya. Enggak boleh ikut-ikutan. Ya, menuduh orang Islam. Ya, jangankan ulama, orang biasa aja, mana buktinya? Harus ada kesaksi, ada saksi. Selagi tidak boleh dipercaya, bukan cuma itu, tidak boleh dipercaya selama-lamanya. Kalau orang berbohong, ini saya jual, misal, ya, saya jual ini nggak ngambil untung, ternyata ngambil untung banyak ketahuan, masih bisa diterima. Seperti biasa ya orang dagang, ya, saya nggak ngambil untung ini, tapi dia untung banyak ketahuan, masih bisa diterima. Ya. Saya mau produksi motor namanya SMP, misal begitu. Ya. Kemudian dia nggak terbukti, nggak ada motor SMP, misal, ya, dia masih boleh dipercaya nggak? Bisa dipercaya. Suatu saat bisa dipercaya dia. Ya, kalau dia bikin sekolah SD namanya, atau sepeda SD, misalnya begitu ya, masih bisa. Semua kebohongan tidak paten, nggak langsung dicoret dia nggak, kecuali itu tadi. Kecuali qadzaf. Kalau qadzaf menuduh orang berzina, maka dia tidak boleh dipercaya selama-lamanya. Begitu ya. Itu baca surat An-Nur 4 dan 5 ya, ayat 4 dan 5. Wa ulaika humul fasiqun. Mereka adalah orang-orang yang fasik. Fasik berarti pelaku dosa besar. Fasiqun. Ya. Illal ladzina tabu, ini yang menjadikan khilaf nanti ya. Illal ladzina tabu min ba'di dzalika, kecuali bagi orang-orang yang tobat setelah itu, tobatnya yang benar-benar tobat, wa aslahu, kemudian dia memperbaiki ya amalnya, akidahnya, kebaikannya, kesolehannya. Nah, kalau kecuali seperti itu, fa innallaha ghafurur rahim, maka Allah adalah Ghafur, Maha Pengampun, Rahim, Maha Penyayang. Itu. Ya. Ini yang disebutkan tadi. Kenapa kalau dia tobat ya berarti sudah boleh. Tapi begitu bahayanya mengqadzaf orang itu tadi. Suudzon kepada orang. Iya, melihat orang, oh itu mau berzina. Oh, ini begini. Suudzon aja, enggak boleh, ya. Tetapi berarti bukan apa? Oh ya enggak apa-apa. Saya masuk ke kamar perempuan, dia bukan mahramnya, jangan suudzon itu, kena hukum qadzaf nanti. Ya, saya nggak ngapa-ngapain di situ, kita tadarus di dalam. Kita lagi baca qasidah bersama misalnya, atau haram, dia bisa dikenakan hukuman. Hukumannya bukan hudud, tapi hukumnya apa? Hukumah. Paham? Hukumannya namanya hukumah. Itu kebijaksanaan hukuman daripada pemerintah. RT, RW, naik lagi ke atas, ke kelurahan,
Yang berhak untuk menghukum itu tadi. Daripada apa namanya biasa itu, kalau ketahuan berdua-duaan diarak ya. Itu juga lihat-lihat juga gimana ini ya. Kalau memang mesti suami istri ya, sama-sama punya istri, sama-sama berkeluarga, masih juga berdua-duaan, itu ya resiko dia. Kalau hukum Allah nggak dipakai itu ya. Tetapi dia bisa dikenakan, ada mau menghukum dilepas bajunya, ditelanjangin, baru dibawa keliling. Kurang ajar ini. Malah disuruh rame-rame orang lihat, kan dosa juga, nggak boleh ya, nggak boleh Bang. Ya ini paling tepat ya udah dimasukkan di penjara kayak, atau suruh berenang ke laut kayak di mana gitu. Terserah lah, itu hukuman ya. Suruh push up misalnya ya, dari subuh sampai asar misalnya begitu. Apa aja hukumannya terserah ya, itu hukuman. Cambukannya nggak boleh, paham? Dicambuk nggak boleh, karena cambukan itu ada ketentuan hudud itu tadi ya. Apa? Homer, apa lagi? Qadhaf, zina. Itu baru, itu ada takarannya disebutkan sekian 40, 80, 100 ya. Al-la'nu berikutnya adalah al-la'n. Apa la'an itu? Melaknat. Sekarang anak-anak, ya Allah, bahasanya serem ya. Sampai bingung kita mau nyekolahin di mana ini ya. Di sekolah rapi-rapi, di rumah diatur-atur, nanti di sekolahan dengan macam-macam. Pulang itu pakai bahasa-bahasa yang ya Allah, akhlaknya ya. Kadang-kadang di sekolah udah bagus, di rumah bagus, nonton YouTube, ada itu kalimat-kalimat main game, tahu-tahu ngomongnya itu dia ya, nama-nama yang nggak bagus. Kita di musola nggak boleh dicontohin, nggak usah ya, paham lah itu ya. Apa yang buruk-buruk yang nggak bagus itu tadi nggak boleh itu ya. Cacian, mencaci ya. Lebih serem lagi, nyacinya di depan kitab. Kasih kitab dulu. Oh, Masya Allah. Tertipu orangnya, dikira masih ibadah. Padahal sedang dia melaknat, sedang berdosa kepada Allah. Dia buka kitab, hadisnya, ayatnya, kemudian orang dicaci-caci. Gimana itu? Ma bu'istu ta'anan, wala la'anan, inna bu'istu rahmatan. Aku tidak diutus sebagai tukang laknat, aku tidak diutus sebagai tukang caci maki, tetapi aku diutus sebagai penebar rahmat sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi tidak suka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang melaknat. Melaknat apa aja? Ya. Iblis sudah jelas terlaknat, Firaun terlaknat, enggak boleh dilaknat, apalagi orang Islam. Ya, orang Islam dicaci. Ya. Cuma beda pendapat dicaci-caci. Jangan ikut yang seperti itu. Ya. Itu jauh daripada warathatul anbiya. Ulama ini sering saya sampaikan ya, ulama warathatul anbiya, pewaris para nabi. Pewaris para nabi, misinya harus sama dengan misi Nabi Muhammad SAW. Yang dibawa harus sama. Rasulullah melarang orang melaknat, ya wajib bagi seorang harus menjauhkan dirinya daripada laknat-melaknat ini tadi. Ya. Rasulullah SAW mengedepankan rasa sayang, cinta, rahmat, begitu kan? Kalau laknat itu apa pemicunya? Pemicu orang melaknat karena apa? Karena suka atau karena benci? Pasti itu karena benci, ya. Padahal di hadis yang disebutkan di dalam hadis bahwa Rasulullah SAW menyebutkan bahwa inna min ibadillahi ibadan laisu bi anbiya yaghbituhumul anbiya wasyuhada. Dari hamba-hamba Allah, kata Rasulullah SAW, dia bukan nabi,
bukan nabi. Tetapi para nabi dan para syuhada yaghbituhum. Yaghbit itu artinya menginginkan seperti mereka. Padahal dia nabi. Ini kalau para anbiya berarti apa? Tawadu, dan boleh-boleh saja para anbiya. Kita sudah punya barang yang bagus, melihat ada yang kebagusan lain, kita masih kagum, kan begitu. Itu boleh, itu digambarkan. Yaghbituhum bukan hasud, ya, cemburu yang baik, tapi tanpa menginginkan hilang daripada orang yang diberi nikmat tadi. Yaghbituhumul al-anbiya wa syuhada. Qila, kemudian para sahabat waktu Rasulullah SAW mengatakan begitu, kemudian sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, ya, qila manhum la'allana nuhibbuhum. Siapa ya Rasulullah? Itu orang yang punya cahaya, yang punya kedudukan tadi, yang sampai para anbiya dan syuhada cemburu kepada mereka ini tadi. Manhum? Para sahabat mengatakan la'allana nuhibbuhum. Siapa tahu kalau kita kenal orangnya, cirinya, kami bisa mencintai mereka. Itu dulu sahabat berusaha untuk cinta kepada orang-orang yang baik. Itu dari dulu. La'allana nuhibbuhum. Ya. Kemudian qala Rasulullah SAW, qaumun tahabu binurillah. Qaumun tahabu binurillah. Itu mereka adalah satu kaum yang saling mencintai karena Allah. Ya, itu cinta karena Allah. Tahabu binurillah, wujuhuhum nurun ala manabir min nur. Wajah mereka nanti di hari kiamat bercahaya, dia di posisi ada di mana? Di atas mimbar yang penuh dengan cahaya juga. Wajahnya bercahaya, berdiri di atas mimbar yang bercahaya. Ya. La yahzanun idza hazinan nas, la yakhafun idza khafan nas. Orang yang seperti tadi, dia la yakhafun idza khafan nas. Dia tidak merasakan takut ketika orang takut. Ya, wa la yahzanun idza hazinan nas. Dia juga tidak merasakan sedih ketika orang lain sedih. Ya, itu maqara'a, kemudian Rasulullah SAW membacakan ayat ini tadi. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. So, wali itu dapat dari mana? Cinta kepada saudara, cinta kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau tadi ada terlewat hadisnya, tahabu fillah, ya, min ghairi, begitu ya, min ghairi arhamin wala ansab. Tahabbu fillah min ghairi arhamin wala ansab. Dia cinta karena Allah, bukan family, bukan kerabat, bukan siapa-siapa, tapi dia cinta. Siapa? Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh, di Palestina orang terbunuh, di Palestina orang dizalimi. Ya Allah, kasihan, tiba-tiba kita punya rasa iba. Kita nangis, kita berdoa. Itu wali-walinya Allah. Wali nyaci maki, enggak ada, jangan bohong. Jangan percaya, ya. Wali jadi provokator, enggak ada wali. Ya, wali jahat, fitnah, ada wali. Walaupun dia bisa terbang nggak balik lagi lah pokoknya. Ya. Tidak kata risalah Kusyairiyah gimana? Idza ra'aita syaikhan yatiru fis sama'. Kalau kamu lihat ada seorang syekh, guru, ya, yatiru fis sama' wa yamshi 'alal ma', bisa jalan di atas air. Bukan pakai apa? Kapal, bukan pakai ketek, bukan. Ya, jalan gitu di atas air. Wa ya'kulun nar, makan api. Akrobat berarti ya? Wah, dia hebat ini. Wa yatuqu fardan min furudillah aw sunnatan min sunnati sayyidil mursalin fa huwa kadzdzab. Dia tapi tinggalkan yang diwajibkan oleh Allah. Dia tinggalkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Nah, ketahuilah bahwa dia berbohong. Itu, ya. Jadi kalau dilihat dari hadis tadi, cinta kepada umat Nabi Muhammad itu peluang untuk jadi wali, itu pintunya. Ya, enggak cinta mustahil. Ya. Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman, irhamun fil ardi yarhamkum man fis sama'. Ya, kasihanilah, cintailah orang yang di bumi, nanti penghuni langit akan mencintaimu. Ya.
Man la yarham la yurham. Yang tidak punya kasih sayang, dia tidak bisa tidak akan mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada seorang bayi gitu sesak dadanya. Begitu. Rasulullah SAW melihat bayi tadi, kemudian Nabi mengatakan, Nabi menangis lihat bayi nyesak. Bagaimana ya rahmatnya hati Rasulullah SAW. Para sahabat heran, Rasulullah yang tegar, Nabi Muhammad yang begitu bersabar menghadapi cobaan, tapi ternyata bisa nangis juga. Nangis karena anak kecil tadi ditanya, "Ya Rasulullah, mahada?" Apa ini ya Rasulullah? Kok nangis? Kenapa kamu menangis ya Rasulullah? Innaha rahmah. Kata Rasulullah, innaha rahmah. Inna adalah rahmat. Wada'aha Allah fi qulubi ba'di ibadih. Ya, yang Allah letakkan di sebagian hati hambanya. Ada orang nggak peduli. Oh, orang itu begini, orang itu kena musibah. Yang penting dia sama burung ya. Halas, nggak ngurus ya. Dia sama burung, dia sama ikannya. Halas, dia nggak ngurus. Orang kena musibah, menjungkir balik, kenapa? Ya, dia nggak peduli. Terus dia merasakan dengan kesibukannya dia, kata anak nggak ngurus orang. Berarti dia orang soleh. Masya Allah. Ini tadi. Makanya apa? Termasuk salah. Kenapa saya bahkan mukaddimahnya itu supaya cinta kepada umat Nabi Muhammad? Karena dengan cinta nggak mungkin kita melaknat. Ya, kalau punya cinta nggak mungkin kita melaknat. Ada kesalahan mungkin, ya mungkin marah-marah sebentar, tapi nggak sampai omongan-omongan kotor, jahat, fitnah, adu domba. Seperti yang kita lihat itu semua, hati-hati supaya kita nggak jauh dari Nabi Muhammad SAW. Ya. Mau minta syafaat kemana lagi kalau kita menjadi ikut-ikutan bersama orang-orang yang suka melaknat orang Islam. Ya, naudzubillah, nasallallahu alaihi ya. Di sini ala'nul muslim, qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sabda la'anul mu'mini ka qatlihi. Muttafaqun alaih. Melaknat orang mukmin itu hukumnya seperti orang membunuhnya. Ya. Yang dilaknat siapa? Siapa orang yang berseberangan dengan dia dilaknat. Bukan cuma itu, yang sudah mati dilaknat juga. Tapi kalau yang disebutkan tadi, hatta tal'ana awwalu hadhil ummah akhiraha. Atau akhiru hadhil ummah awwalaha. Ya, termasuk itu. Daripada jika seperti itu, maka orang alim enggak boleh diam. Nggak boleh. Kapan itu? Kalau akhir umat ini, kita kan akhir ini, sisa stok akhir ini, ya, stok akhir ini, melaknat awalaha, yani awal hadil ummah, melaknat Sayyidina Abu Bakar, melaknat Sayyidina Umar, melaknat imam-imam yang sebelum kita, para habaib, para ulama, pengarang kitab, yang sudah amal yang sudah baik keluar sekarang. Orang-orang yang berani melaknat, orang-orang tadi hamaj, ya, dia melaknat bukan cuma mengoreksi, tapi melaknat, menyalahkan. Ini sabda Nabi Muhammad SAW. Harus ada untuk membuktikan bahwa Rasulullah SAW benar. Ya, sadaqallah wa sadaqa rasuluh. Allah ya benar, maha benar. Rasulullah SAW selalu benar juga. Apa yang disabdakan itu terjadi. Masa iya sih melaknat orang yang nggak pernah ketemu? Kan aneh itu ya. Itu nggak pernah ketemu, semua orang dilaknat. Kurang ajar, nggak benar. Kira-kira luar biasa ya? Nggak, gila ini orang ini ya. Nggak ketemu kok marah. Memang kurang dosa sama yang ada aja. Ini nggak cukup ini, dosa sama yang hidup. Kurang puas. Ya, saya cari yang sudah mati juga. Kan nggak mungkin, kalau secara akal nggak mungkin ya. Orang nggak salah, ngapain kita mau marah-marah? Tapi sabda Nabi akan terjadi itu. Ya, hatta tal'ana akhiru hadil ummah awwalaha. Melaknat akhir, melaknat yang awal. Nauzubillah nasallallahu alaihi. Ya. Fala yajuzu la'nun, ya,
muayyanin. Ya. La'nu muayyanin, dan tidak diperbolehkan melaknat muayyan. Muayyan itu kalau dikatakan dilaknat laki-laki seperti perempuan, itu enggak muayyan namanya, umum kelakuannya. Tapi melaknat orang, itu yang enggak boleh. Kalau itu ada itu, la'anallahul mutawassimin wal mutawassimat. Allah melaknat laki-laki yang pakai tato dan perempuan yang pakai tato. Banyak kan? Itu umum. Siapa aja yang pakai tato yang sudah terlanjur, ya udah berhenti. Oh, saya nggak tahu, tapi sudah terlanjur ini. Ya udah, jangan ditambahin lagi. Ya. Allah melaknat laki-laki seperti perempuan, perempuan seperti laki-laki. Kan laknat juga. Katanya nggak boleh. Iya, itu sifatnya umum. Sifat Allah melaknat orang yang begini dan begitu. Tapi menyebutkan, kamu terlaknat, nggak boleh itu ya. Karena dia termasuk yang itu, mal'un sini mal'un. Nggak boleh ya. Ya mal'un ta'al. Nggak boleh. Karena kita menentukan orangnya itu tadi ya. Jadi nggak boleh. Illa man mata alal kufri. Kecuali jelas orang mati dalam kekufuran. Jelas laknat. Ya, tetapi apakah boleh? Apakah dianjurkan? Enggak. Au warada an syari' la'nuhu. Ya, atau syariat memang menyebutkan, ada hadis tadi. Bencong, LGBT dan perilaku-perilaku penyimpangan, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, laki-laki seperti perempuan, perempuan seperti laki-laki, tato, apalagi kan ada dalam hadis itu tadi, syari' memang menyebutkan seperti itu ya. Kayak iblis, seperti iblis dilaknat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Rajim namanya ya, rajim itu terlaknat ya. Kayak iblis, yang tidak diperbolehkan itu muayyan. Iblis terlaknat boleh, karena memang ada hadisnya. Ya, iblis terlaknat. Ya, wa yajuzu la'nu bil wasfil am, tapi diperbolehkan dengan sifat yang umum. Sifat umum tadi itu seperti tadi. Ya, laki-laki seperti perempuan terlaknat. Dari mana? Ya dari syariat. Syariat yang agama yang melaknatnya. Ya, nggak boleh juga orang sudah dibilang, belum tentu kamu lebih baik dari dia. Nah ini maksudnya supaya apa? Berarti dia jadi baik. Enggak. Syariat melaknat pasti dia buruk. Syariat melaknat ya pasti dia buruk. Kita nggak pernah merasa kita lebih baik dari dia, nggak pernah. Tapi syariat melaknatnya. Itu paham ya? Dia terlaknat karena memang ada hadisnya tadi. Ada seorang sahabat yang pakai baju warnanya lebih condong kepada keperempuan itu tadi ya. Nah, Nabi nggak suka laki-laki yang bergaya seperti perempuan, itu nggak suka Rasulullah SAW. Ya, bajunya ini lebih sering dipakai untuk perempuan warnanya begitu, tidak disebutkan. Ya, akhirnya waktu sahabat tadi memakai baju itu, kan ada juga baju laki-laki seperti perempuan juga, hati-hati ya. Pakai apalah gitu ya, pernak-pernik, masih lampu sini nyala semua gitu. Itu perempuan. Kemudian kata Rasulullah SAW bertanya, baju mahada, ini apa ini? Ini baju apa ini? Ditanya, baju apa ini? Langsung faham sahabat tadi ya. Sayyidina Abdullah kalau nggak salah, Abdullah bin Umar atau Abdullah bin Abbas, dia waktu begitu dia langsung paham, berarti Rasulullah nggak suka. Gitu. Langsung pulang, ya, diambil, dibakar. Dibakar, nggak bilang haram Rasulullah belum. Rasulullah nggak mengatakan haram, enggak. Tapi baju apa ini? Tapi dia paham. Kayak nggak suka itu, ya. Langsung dibakar bajunya. Allah, gimana itu? Ya, nggak mau sama sekali dalam hidupnya. Kira-kira tidak disukai oleh Nabi Muhammad.
Itu yang perlu kita perhatikan itu. Kita kalau nyimpan film yang nggak bagus, gambar-gambar yang nggak bagus, kira-kira Rasulullah suka nggak? Gitu. Kalau di HP ada hal-hal yang seperti itu kita pakai bawa ke musola lagi, ya, dicampur ada Al-Qur'annya lagi. Kira-kira Nabi suka nggak? Itu buat patokan aja. Kalau saya bermusuhan kepada umat Islam, Rasulullah suka nggak? Oh nggak suka, berhenti. Oh, astagfirullahaladzim. Lalu gitu. Ini sahabat begitu mengatakan bajunya tadi langsung dibakar. Si istrinya mengatakan, kenapa kamu bakar? Kenapa kamu bakar? Biar untuk aku. Kata dia, enggak. Ya, Rasulullah sepertinya enggak suka dengan baju ini. Ini karena ini warnanya atau bentuknya atau modelnya ini lebih cocok ke perempuan. Rasulullah enggak suka itu. Kata istrinya bilang, kan bisa saya yang pakai kalau enggak cocok. Kalau kamu enggak mau, enggak cocok buat perempuan, buat laki-laki, biar aneh pakai. Rasulullah pulang besok bertemu lagi dengan Ar-Rasulul Muallim, guru ini ya, guru, maha guru sallallahu alaihi wasallam. Ditanya lagi, bagaimana keadaan bajumu? Ditanyakan lagi baju yang itu. Rasulullah, kalau Rasulullah tahu apa? Bagaimana keadaan bajumu? Sudah saya bakar ya Rasulullah, bakar. Kenapa dibakar? Ya, kenapa dibakar? Kan bisa dipakai perempuan. Itu kan ada kejadian itu ya. Kenapa dibakar? Kan Anda pakai itu. Dia membenarkan. Sama-sama Rasulullah nggak hadir di situ ya. Itu mukjizat namanya. Kan saya pakai perempuan. Ya Rasulullah, kata sahabat tadi, ya Rasulullah, kemarin aku melihat wajahmu terlihat tidak suka dengan baju, aku paham ya bahwa itu suatu yang tidak menyenangkanmu, maka aku bakar aja sudah. Ini kata Rasulullah SAW tidak suka, dia nggak mau. Ya, maka di sini dikatakan kalau wasaf la yajuzu la'nu bil wasfi al-am, yang sifatnya umum boleh. Ya, kala'natullah 'alal kafirin wad dhalimin. Ya, la'nu 'alal kadhibin wa la'natullah 'alal kadhibin. Al-kafir ada itu ya. Allah melaknat orang-orang yang berdusta. Ya semua aja yang berdusta terlaknat. Enggak usah disebut namanya. Kamu itu terlaknat. Ini ayatnya. Gara-gara apa? Dia janji mau kasih keuntungan 100.000 jadi 25. Laknatullah 'alal kadhibin. Enggak boleh. Karena itu muayyan. Ya, itu yang enggak boleh. Ya. Walau ini penting, ya. Walau tarakal muslimu la'nata iblis. Masalahullah. Kalau seandainya orang, kenapa seorang muslim tadi meninggalkan untuk melaknat iblis? Taraka artinya meninggalkan. Meninggalkan, seorang muslim meninggalkan melaknat iblis. Kira-kira Allah tanya enggak? Kenapa kamu enggak laknat iblis? Kira-kira tanya enggak? Enggak ada. Enggak ada perintah kan? Melaknat itu. Allah yang melaknat, sudah selesai kita. Ya. Mas'alallah limada lam tal'anhu. Enggak ada pertanyaan. Kenapa kamu enggak melaknat iblis? Begitu. Kecuali kalau kita menjadikan teman iblis, ya, itu enggak boleh. Ya, kalau iblis kita jadikan konco, ya. Kita jadikan mitra. Itu enggak boleh iblis. Tapi kalau itu enggak dilaknat, boleh enggak? Enggak dilaknat, ya enggak apa-apa. Enggak melaknat, yang penting enggak ikut. Ada orang melaknat iblis, syaitan, iblis laknatullah. Iblis laknatullah, iblis laknatullah. Tapi enggak sholat. Sami mawon. Sama apa beda sama iblis? Jadi kalau artinya berarti ya, pelaknatan yang sudah pasti terlaknat pun enggak berguna, apalagi melaknat orang Islam. Itu maksudnya. Paham ya? Wa man la'ana musliman, barang siapa yang melaknat orang muslim, au bahimatan, bahimah, naik kuda, kudanya enggak jalan, pelan, ya, dia lagi perlu hajat, kudanya lapar, pelan, mal'un, kurang ajar, ya, dilaknat, dasar kuda, begitu. Naik motor setan ini, Anda enggak bisa ngebut, gitu. Enggak boleh itu ya, enggak boleh semua.
raja'atil la'nah alaih. Kuda, sapi, kucing nggak berdosa, ya. Kucing masuk rumah kencing, keluar lagi. Kurang ajar, setan, wow, marah-marah. Kucing kan nggak sekolah. Kenapa nggak kita tutup aja pintunya? Begitu kita mencaci kucing itu, nanti laknat kembali kepada kita sendiri. Ya, sudah kita sampai berbusa-busa, ya, kucing cuma dilihatnya sama kucing. Udah, ambil. Itu semua yang kita omongkan kembali ke kita sendiri. Itu maksudnya, ya. Qala sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW sabda, la tal'anir riha. Jangan kau melaknat rih. Angin kencang, ini dilaknat. Ini gara-gara angin ini melaknat. Fa innaha ma'murah. Ya, hujan dilaknat. Ya. Waduh, saya bikin pengajian hajatan tiba-tiba hujan. Ini kenapa? Kenapa memangnya? Berarti amalnya nggak diterima gitu. Kalau kita bikin pengajian tiba-tiba hujan, apa kemudian pengajiannya jadi dosa? Supaya nggak hujan bagaimana? Panggil dukun. Mau pengajian panggil dukun. Subhanallah. Kelewat pinter ya. Fa inah ma'murah. Sesungguhnya angin itu ma'murah. Kan dia ma'murah disuruh. Ya, nggak bisa. Angin itu mau menghadap kemana aja, mau arahnya kemana aja, ma'murah dari Allah. Ya, ma'murah artinya perintah Allah, mau kemana dia. Ya. Man la'ana syai'an laisa lahu bi ahlin. Barang siapa melaknat seseorang dan tadi ya, melaknat sesuatu dan sesungguhnya dia tidak layak untuk dilaknat, raja'atil la'na alaih, maka laknatnya kembali kepada dirinya sendiri. Ya, kucing berhak nggak dilaknat? Nggak berhak. Kenapa dilaknat? Ya udah kembali ke kita, kembali kepada si pelakunya itu tadi. Caciannya kembali pada dirinya sendiri. Ya, kuda, apa aja? Ya, kan ada sampai kuda yang mengadu kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Unta yang mengadu pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, disuruh bekerja, tapi enggak dikasih makan. Kemudian dia protes, mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Karena dilaknat, dicaci maki. Udah, apa salahnya? Ya. Nah, ini kenapa nanti menjadi terbiasa. Orang kalau sudah terbiasa melaknat, caci maki orang, binatang-binatang, akhirnya orang lain pun akan kita dari kebiasaan keluar omongan itu tadi, ya. Jadi kalau kita sebutkan hal yang biasa kita ucapkan itu yang keluar. Astaghfirullahaladzim. Nanti dalam kondisi kaget kita astaghfirullahaladzim. Baca Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad. Waktu kita kaget Allahumma shalli ala Muhammad. Begitu. Ya. Kalau kita yang kita sebut apa ini yang kita sebut misalnya? Hal-hal yang tidak baik, yaitu yang keluar. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah SWT berikan kekuatan kita untuk kuat, ya, bisa menjadi orang yang baik, ya, tidak keluar dari mulut kita kecuali hal-hal yang baik, ya. Qulu qaulan sadida, yang baik-baik, hal-hal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah, ya. Wallahu a'lam. Ayo. Adzan.